teman-teman, selamat datang dan selamat bergabung di Radio Stikom, tempatnya inspirasi dan obrolan seru untuk kamu-kamu yang suka cerita dan diskusi. Saya, Nunung Fadilah bersama dengan teman kita yang luar biasa hari ini. Nah, buat teman-teman yang baru bergabung, kalian sekarang berada di Radio Stikom, suara terbaik untuk inspirasi dan kreativitas. Saya kedatangan tamu yang sangat menarik di studio hari ini. Ada nih seorang mahasiswi yang dari luar kota, bahkan luar Jawa, jauh-jauh merantau ke Semarang buat menempuh pendidikan. Baik, selamat datang Mbak Diah Dian Adiasi dan Mbak Rizka Mustikawati. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar baik Mbak Nunung. Halo juga Mbak Nunung, kabar baik ya hari ini. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan ya untuk semuanya. Mbak Nunung gimana kabarnya? Baik juga ya? Saya juga baik, alhamdulillah. Aku mau tanya nih, apa sih yang bikin kalian tuh jauh-jauh dari luar kota, dari luar Jawa ke Semarang buat kuliah? Oke, kenapa sih jauh-jauh ke Stikom gitu ya? Oke, ada ceritanya, agak-agak panjang tapi aku singkat aja. Jadi waktu itu ya kan, waktu SMA dulu, waktu SMA aku itu kan punya cita-cita pengen jadi seorang public relation atau jadi juru bicara dalam suatu kedutaan besar ya. Kemudian karena waktu lulus SMA aku ada kendala biaya, jadi kebetulan adik aku banyak, jadi aku nggak bisa langsung kuliah, jadi aku harus kerja dulu. Dan kebetulan aku ditempatkan di Jawa kerjanya. Nah terus nah saat aku kerja, aku punya tabungan, aku mulai lagi kejar mimpi aku gitu kan. Ini adalah sebenarnya mimpi aku yang tertunda, tapi aku nggak pernah menyerah untuk mengejar mimpi itu. Nah aku lihat-lihat profil, tanya teman-teman aku, terus karena aku nyari yang yang fleksibel waktunya, kemudian tapi juga bagus gitu kan. Terus sesuai dengan kondisi aku saat ini gitu kan, tentunya tidak memberatkan biaya juga gitu kan. Nah aku lihat ini Stikom bagus juga nih, pengajarnya juga bagus gitu kan, terus metode pembelajaran juga oke. Kemudian aku lihat profilnya lagi, banyak testimoni dari mahasiswa-mahasiswanya yang selalu dari Stikom itu dia berkarir di perusahaan-perusahaannya Bonafit ya. Kemudian nggak ecek-ecek ini gitu kan, mahasiswa keluaran jebolan dari Stikom gitu kan. Tentunya kan itu membawa nama besar Stikom akhirnya kan. Nah saya akhirnya udah oke lah, saya masuk dan saya ngerasain kok masuk Stikom, saya ngerasain memang Stikom oke gitu. Oke Mbak Nunung, pertanyaannya bagus banget ya. Kenapa jauh-jauh dari Sulawesi memilih kuliah di Semarang? Jadi ceritanya itu saya tamat SMA di Sulawesi. Nah itu belum ada niat sama sekali untuk kuliah. Jadi saya bekerja. Setelah bekerja selama kurang lebih 3 tahun, itu baru ada kepikiran untuk kuliah. Nah terus kita daftarlah di universitas negeri di sana. Ternyata universitas negeri tidak menerima siswa yang tamatannya tidak tahun berjalan. Artinya kayak misalnya yang kemarin saya tamatan 2018 sampai 2021 saya mendaftar itu sudah tidak bisa. Jadi mereka menerimanya kayak tamatan 2020, 2021 ke atas gitu. Terus itu untuk semua universitas negeri, di Jawa juga nggak bisa, di sana juga nggak bisa. Terus saya memilih swasta, ternyata swasta di sana biayanya sangat mahal. Akhirnya memilihlah untuk coba ke Jawa. Tapi di Jawa ini belum ditentuin mau di Semarang atau di Jogja apa di mana, Jawa Timur belum. Terus akhirnya tertarik sama salah satu universitas di Jogja. Tapi karena dari orang tua tidak mengizinkan kuliah di sana karena tidak ada keluarga, akhirnya dipilihkan untuk di Semarang. Tapi untuk universitasnya bisa pilih sendiri mau di mana gitu. Cari.
Terus adalah yang bilang katanya coba aja di sini, tapi biayanya tetap saja kayak masih belum terjangkau. Dan kalau untuk bekerja itu sangat-sangat tidak fleksibel. Akhirnya ada satu orang tetangga saya yang ada di sini di Jawa itu ngabarin ke sana, keluarga juga ngabarin ke sana kalau ada salah satu universitas yang ada di Semarang, itu terjangkau, fleksibel, terus kuliahnya juga bisa online. Pada waktu itu juga kan masih zamannya corona ya Mbak ya, jadi itu kuliahnya kan masih online. Jadi ya saya ambillah itu, saya daftar, saya minta alamatnya, saya minta nomor handphone atau sosial medianya, website semua. Terus dapatnya ini Stikom, Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi di Semarang. Terus saya lihat dulu akreditasinya segala macam, terus biaya kuliahnya, ternyata biaya kuliahnya sangat-sangat terjangkau dan kuliahnya juga sangat-sangat fleksibel sekali. Dosen-dosennya sangat baik, teman-teman yang sangat baik di situ ya. Jadi akhirnya kuliah di situ. Pas pertama datang ke Semarang nih, ada nggak sih yang bikin kalian tuh terkesan gitu di sini? Kesan pertama waktu aku ke Semarang, pertama rame. Karena di tempat aku di Kalimantan itu penduduknya sana rame sih, cuman tidak serame kayak di Semarang. Kemudian yang kedua, ramah penduduknya. Terus kalau di Semarang, di Jawa ini orang-orang antar walaupun mereka mungkin nggak kenal, mereka tuh nyapa, mereka itu terus mau bantu tanpa kita minta tolong gitu kan. Terus jadi baik-baik ya orangnya gitu, jadi terkesannya itu baik banget. Terus makanannya juga enak di sini, cocok sama lidah aku. Bukan berarti aku bilang kalau di Kalimantan nggak baik ya, cuman kan di sana kan mungkin mereka itu budayanya ya kalau nggak kenal nggak nyapa gitu kan, apalagi kalau bukan orang situ itu kan. Terus itu terkesan cuek, tapi sih so far mereka juga di sana juga baik gitu, cuman di sini lebih ramah, kemudian sama peduli banget ya. Kita tahu kalau kita orang rantau juga mereka tambah oh ya udah nawarin tanpa minta tolong, kalau ada apa-apa ngomong aja gitu kan. Kebetulan kan aku ngekos yang di ibu kosnya baik, kemudian teman-teman aku, teman kosanku juga baik-baik semua, dan teman-teman kuliah juga baik-baik. Kasih. Oke, untuk pertama kali ke Semarang ya apa yang bikin terkesan, apa yang bikin kita jadi kayak wow kayak gitu ya. Kalau di sini saya pertama datang di sini itu langsung kayak adem, nyaman, karena jujur saya dari perjalanan dari Makassar, Jakarta Semarang, itu sampai di Semarang orang-orangnya sangat-sangat ramah, walaupun kita tidak saling kenal ya, tapi mereka mau ngajak ngobrol di luar, bertanya, terus bisa kita keluar bandara bareng, terus ya dapat kenalan baru, dapat pengalaman baru, orangnya ramah-ramah, baik. Itu bikin terkesan sekali, apalagi sampai sekarang masih di Semarang, sudah 2 tahun kedua di Semarang, itu benar-benar kayak wah, ternyata Semarang bagus banget. Saat ini kan Mbak Diah Dian Adiasi dan Mbak Rizka kuliah di Stikom Semarang ya. Ada nggak sih yang bikin kalian tuh ngerasa kalau beruntung gitu untuk bisa kuliah di Stikom Semarang? Beruntung banget sih menurut aku ya. Aku kan sendiri ya di sini gitu kan. Terus aku kuliah di Stikom itu banyak dikasih kemudahan, apalagi seorang rantau gitu kan. Terus dosennya juga nggak pelit ilmu, nggak pelit kalau ditanya. Terus pas
pasti mau bantu, bang mau ngebimbing. Teman-teman juga baik-baik semua. Kalau misal aku nggak tahu juga mereka dengan senang hati bantu itu sih. Terus apa ya, selama saya kuliah di Stikom itu nggak punya kendala yang memberatkan. Baik, semuanya baik. Oke lah. Kalau Mbak Dia gimana? Saat kuliah di Stikom yang buat saya beruntung banget ya, jujur kalau beruntung itu beruntung banget karena kita bisa kenal orang-orang yang baik, dosen-dosen yang baik, jam kuliahnya benar-benar fleksibel banget, segala kesibukan masih dimaklumin walaupun sebenarnya kitanya juga nggak bisa ketemu offline, masih bisa offline. Benar-benar bersyukur banget bisa membantu mahasiswa yang masih kuliah seperti kita ini ya. Pokoknya benar-benar beruntung kuliah di Stikom. Terus biayanya juga sangat-sangat terjangkau, jadi walaupun gaji nggak sepadan yang kita mau, walaupun gaji kecil tapi masih bisa kuliah. Itu karena biayanya sangat-sangat terjangkau. Oke, masuk ke pertanyaan terakhir nih. Makanan khas Semarang yang sekarang jadi makanan favorit itu apa? Makanan khas Semarang yang benar-benar jadi favorit ya, itu masih di risol. Nggak tahu kenapa suka banget sama risol. Tapi banyak banget di sini makanan-makanan yang benar-benar belum dijumpai sebelumnya, belum pernah makan sebelumnya, itu bisa makan di sini. Kayak harganya juga terjangkau, rasanya enak-enak, terus variannya banyak. Bener-bener Semarang bisa dibilang kayak pusatnya jajanan. Wah, kalau Mbak Rizka? Untuk makanan khas di Semarang, aku suka tahu gimbal. Sebenarnya kan itu mirip pecel ya, cuman yang membedakan itu dia ada gimbalnya. Kata ibu-ibu yang jualan itu gimbal itu ya gimbal udang, yang rempeyek udang. Nah itu kan aku nggak nemuin itu di Kalimantan ya, dan rasa juga hampir sama lah, mirip-mirip. Jadi itu terus sama ada lagi aku suka soto Kudus Mbak Lin. Ya walaupun itu soto Kudus ya, itu tuh aku walaupun aku bukan orang sini, tapi begitu saat makan soto itu enak gitu. Dan kalau kayak masih nempel di ingatan, kalau misalnya ke Semarang harus mampir ke situ, soto Kudus Mbak Lin nih gitu. Pinginnya itu sama satu lagi tahu petis ya, karena mungkin petis itu aku nggak nemuin di kota lain, hanya di sini aku kenal tahu petis ya di Semarang. Aku pernah ke kota-kota di Jawa lainnya, aku nggak nemuin tahu petis, cuma di Semarang aku nemuin. Dan awalnya kalau tahu petis emang awal pertama satu kali aku makan tuh aneh, tapi terus yang kedua aku beli, ada nemuin kok rasanya enak, cocok di lidah dan akhirnya suka. Sebagai narasumber, ada nggak sih pesan-pesan yang mau disampaikan terlebih untuk para calon mahasiswa ya yang di luar sana, yang mungkin masih takut nih buat ngambil langkah jauh-jauh dari luar kota atau bahkan luar Jawa buat kuliah gitu? Oke, buat teman-teman yang mau banget kuliah di luar pulau, di luar kota, atau di provinsi lain, itu jangan takut, tetap semangat, tetap yakin sama keinginan kalian. Pokoknya tetap semangat, terus harus berani mengambil langkah. Memang semua langkah yang kita ambil itu pasti ada resikonya, tapi please kalian jangan takut, karena resiko itu hanya sebagian kecil dari tantangannya kita gitu. Dan kalian keluar, teman-teman kuliah di luar itu tantangannya akan lebih menarik lagi dan menambah wawasan lagi, nambah pengalaman lagi, pokoknya akan lebih bermakna. Jadi jangan takut keluar untuk mencari ilmu atau mencari pengalaman, karena itu gak bakal terulang untuk kedua kalinya. Mbak Rizka gimana? Ada yang mau ditambahin? Oke, tips ya.
Oke, tips buat teman-teman yang lagi mau mengejar mimpi, teman-teman, yang pertama, kalian harus tahu dulu apa sih passion kalian gitu kan. Kalian tuh pengen jadi apa, kalian itu pengen kedepannya mau seperti apa, itu digali dulu. Pastikan dulu bahwa apa yang kalian kejar itu bener-bener yang kalian inginkan, bener-bener passion dari kalian. Yang kedua, jangan pernah takut untuk kuliah di luar jauh dari tempat tinggal kalian, karena belum tentu jauh dari tempat tinggal itu buruk gitu kan. Kadang suka ada negatif thinking, itu dulu itu belum tentu benar gitu kan. Jadi kalau pengalaman saya tadi, kalian lihat, boleh dilihat di sosmed. Sekarang kan gampang ya mau cari info di sosmed atau testimoni teman-teman, suatu institut itu, universitas itu bagus atau tidak, kemudian lingkungannya seperti apa. Jadi tergantung kalian. Kalau kalian milih lingkungan yang baik, pasti kalian akan mendapatkan lingkungan yang baik juga. Kemudian yang ketiga, kita jangan pernah merasa cepat menyerah ya. Kalau misalnya mungkin ada pernah ngerasain gagal, udah nggak usah diratapi, kita tetap positive thinking aja untuk maju gitu kan. Karena memang nggak hanya kalian yang ngadepin kegagalan gitu kan, semua orang pasti pernah ada gagal gitu kan. Kalau ternyata toh mimpi kalian tidak terkejar saat ini, tetap dicoba lagi, jangan pernah menyerah. Dan satu lagi, berdoa agar mimpi-mimpi kalian bisa itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu sih Kak tipsnya. Wah, pertemuan kali ini sangat menginspirasi ya buat para mahasiswa yang di luar sana yang masih ragu nih buat menempuh pendidikan jauh dari luar kota atau luar Jawa. Bahkan hampir semuanya tuh yang sudah melakukan tuh berhasil kayak gitu ya. Kayak Mbak Rizka Mistikawati sama Mbak Dia Adiasih yang sudah memberi kesempatan hadir kali ini. Baik, mungkin sudah cukup ya untuk pertemuan kali ini. Saya terima kasih banget sama Mbak Rizka Mistikawati dan Mbak Dian Adiasi yang sudah memberikan kesempatan, yang sudah memberikan informasi, bahkan memberikan pesan dan kesan yang mungkin akan berguna bagi para pendengar kayak itu. Baik, saya Nunung Fadilah, saya undur diri. Terima kasih banyak sudah mendengarkan Radio Stikom Semarang. Selamat siang dan selamat beraktivitas.